Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para sahabat, saya ulang sekali lagi bahwa hari ini, pagi ini, kita mendapat penceramah, mendapatkan sumber yang istimewa, yaitu Ustadz Andri Kurniawan, Magister Agama. Beliau sudah sering kita lihat di berbagai channel YouTube, beliau berceramah segala macam. Ustadz Andri sudah bersama kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron, Tat. Jadi alhamdulillah sudah bersama kita. Jadi antum di mana nih, Tat? Di Jogja, di ya? Malang, Kota Malang, Jawa Timur. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik para sahabat, Ustadz Andri pagi ini insya Allah itu akan membahas tentang topik yang sangat penting ya. Ini sebetulnya sudah menjadi persoalan, ya bukan persoalan ya, sebetulnya tantangan mungkin ya, agar lebih positif bahasanya, yaitu tantangan kita yaitu membangun kekuatan umat. Nah, jadi kira-kira itu yang kita mintakan. Tafadhol Ustadz Andri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Yang dimuliakan Allah, Bapak, Ibu-ibu Majelis Ilmu Partai Umat yang diberkahi Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ilmu Partai Umat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, takunu buah fikum masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sayarfa'ha.
thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfaha, thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfaha, thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfaha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan tentang bagaimana golongan mukmin pernah memimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun. Mulai dari masa nubuah, masa Khulafaur Rasyidin, kurang lebih sekitar 30 tahun, yang bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian masa Mulkan Adhan, yaitu Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasi yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Jadi golongan mukmin ini pernah memimpin dunia sepanjang 1342 tahun. Dan ini diakui oleh pakar-pakar sejarah, baik dunia Islam maupun dunia Barat. Salah satu dari kalangan dunia Barat, yaitu pakar sejarah dari Britania, yaitu Arnold Toynbee. Beliau melakukan riset tahun 1954, kemudian hasil risetnya dibukukan dalam yang jadi bestseller. Bukunya itu diberi judul Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Jadi dia benar-benar karena beliau sebagai pakar sejarah dunia Barat, dia objektif. Ya, dia objektif. Bahkan sampai di akhir tulisannya dia mengatakan masa depan ada di tangan Islam. Tapi ternyata di paling ujung tulisan dari buku Civilization on Trial itu, dia masih menunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah itu sempurna sudah ke permusuhannya terhadap golongan mukmin. Sehingga akhirnya di akhir tulisannya itu dia masih menunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafah. Apa? Dia berdoa semoga itu tidak terjadi. Jadi ini doanya orang kafir ya kepada golongan mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ilmu Partai Umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita bisa melihat dari setelah Allah memberikan jatah kepada golongan mukmin hampir 1342 tahun memimpin dunia ini, kemudian Allah ganti dari golongan mukmin pada golongan kafir. Sehingga kita bisa melihat dalam realitas empiris pasca dunia Islam memimpin dunia ini, akhirnya muncul perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, kemudian muncul lagi perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Tapi dari sinilah kita bisa menyaksikan akhirnya muncullah dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Kemudian Allah munculkan mujahidin Afghanistan bisa menghancurkan negara adidaya yaitu Uni Soviet sehingga hancur. Kemudian tinggal satu negara adidaya Amerika. Kemudian Allah munculkan lagi satu negara adidaya lagi yaitu Cina. Sehingga sampai hari ini kita bisa melihat realitas empiris bahwa ternyata seluruh dunia sekarang dikendalikan oleh dua negara adidaya yaitu Cina dan Amerika. Bagaimana implikasi ketika seluruh dunia dikendalikan oleh dua negara adidaya ini? Otomatis golongan mukmin tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Bahkan kita bisa melihat fenomena wala terhadap golongan kafir ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya tasabbuh bil kufar, tapi sudah ittiba'ul kufar. Astagfirullah. Nah, inilah realitas yang kita saksikan. Nah, sekarang bagaimana? Bahkan apalagi Indonesia sudah berubah kiblat ke Cina. Kita bisa melihat ada sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing dengan kode referensi Beijing 1448 yang dibongkar oleh Snowden. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina, Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi ingin menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Otomatis, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau nanti ke depan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler,
Otomatis teori politiknya ini sebuah entry point yang selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara komunis. Nah, itulah kita lihat arahnya sudah kita bisa melihat, dan beberapa kondisi-kondisi seperti itu sudah mulai nampak jelas, tidak samar lagi. Oleh karena itu, bagaimana solusi syar'i yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya? Ayo kita membangkitkan kuatul ummah, kekuatan umat untuk menyongsong masa depan Islam. Memang kita sekarang dicengkeram oleh Cina dalam semua lini kehidupan. Ya kan? Oleh karena itu kita diberikan satu spirit motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 139. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu merasa pesimis. Allah melarang kita pesimis. Jangan kamu merasa marginal, jangan kamu merasa inferior, tidak boleh. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Ya, coba dalam ayat itu Allah menggunakan kata a'la. A'la itu isim tafdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan di Indonesia, pertanyaannya, kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian muwahhid, jika kalian menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah dan aspek kehidupan, pasti Allah memberikan al-falah, kemenangan, ya, kemenangan yang hakiki. Insya Allah nasr wa tamkir, pertolongan dan kekuasaan Allah akan berikan. Oleh karena itu, bagaimana solusinya? Yaitu bangun kuatul ummah, kekuatan umat. Yang pertama, bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara. Karena ini masalah yang sangat fundamental. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-thaqu ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah. Tali ikatan iman yang paling kuat itu al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi al-wala wal bara ini. Jadi ini bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara di tengah-tengah umat ini supaya kita punya al-izzah. Kemudian yang kedua, yaitu kobarkan semangat jihad fisabilillah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, i'dad, yaitu persiapan, baik madiyah maupun ma'nawiyah, fisik maupun non-fisik. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 60 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Bahkan Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini. Qala Rasulullah SAW, wa innal quwwah ar-ramyu, wa innal quwwah ar-ramyu, wa innal quwwah ar-ramyu. Jadi kekuatan itu adalah melempar. Ini bisa kita tafsiri dari sisi, mungkin kita bisa melihat dari beberapa kitab-kitab tafsir yang kita saksikan, yang kita lihat bersama. Nah sekarang, bagaimana kita siapkan untuk menghadapi mereka, baik madiyah maupun ma'maniyah, fisik maupun non-fisik. Ini persiapan untuk membangkitkan kuatul ummah, kekuatan umat. Kemudian yang keempat, yaitu bangun kesatuan shaf, ya, kesatuan shaf di tengah-tengah perselisihan umat. Sebagaimana Allah memberikan arahan yang konkret kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Bahkan jadi Allah memberikan arahan, ayo bersatu ya di bawah tali agama Allah. Kemudian bahkan Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Jadi kembali lagi, bangun kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, bangun regenerasi umat. Bangun regenerasi umat. Coba kita bisa melihat dalam kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah memberikan uswah,
memberikan contoh konkret. Sebelum beliau wafat, beliau regenerasi, memberi contoh regenerasi. Artinya apa? Kalau kita bisa melihat, kita buka dalam kitab Sirah Nabawiyah, Rasulullah sebelum wafat, beliau mengangkat seorang sahabat, seorang pemuda yang umurnya 18 tahun. Kalau di Indonesia masih tingkat SMA. Itu sudah diberi amanah oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang menghadapi dua negara superpower pada masa itu, yaitu Persia dan Romawi. Sehingga Masya Allah, kita bisa menyaksikan, kita bisa membaca dalam kitab sirah itu. Masya Allah, semua sahabat memberikan, bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Sebagaimana keyakinan para sahabat dalam surah Al-Ahzab ayat 71 itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalangan mufassir menafsirkan kemenangan yang besar maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemuliaan di dunia Allah berikan nasr wa tamkin. Allah akan berikan pertolongan dan kekuasaan. Itu sesuatu yang pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Oleh karena itu, Rasulullah apalagi sudah memberikan warning, rata-rata umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Oleh karena itu, sebelum kita meninggal, ayo ciptakan kader, ciptakan kader, ciptakan kader yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita. Karena perjuangan ini waktunya, interval waktunya cukup panjang. Oleh karena itu, sebelum kita meninggal, ciptakan kader. Kita mencoba yaitu ittiba kepada Rasulullah SAW yang telah memberi uswah, memberi contoh kepada kita baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan lima kiat untuk membangun kuatul ummah ini, mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah dan kita bisa mengaplikan dalam hidup dan kehidupan ini. Terutama dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira itu sebagai prolog dari kajian kita pagi hari ini. Saya serahkan pada moderator. Monggo, silakan. Masya Allah, syukran jazilah Ustadz Andri atas tausiahnya. Para sahabat, kita akan lanjutkan pengajian kita dengan tanya jawab. Tetapi ini saya mau cerita sedikit ini Ustadz Andri. Ya. Ini tadi malam ini saya menginap di Jakarta Timur ini. Ya. Biasanya saya kalau jadi moderator di rumah. Nah, ini saya lagi menginap nih di satu tempat di Jakarta Timur. Tadi malam kita itu karena nggak bisa pulang, jadi kita terpaksa menginap di tempat kita diskusi. Nah, dari para sahabat ini kita sudah mulai di Jakarta tadi malam. Dulu ada namanya Gubernur Muslim Jakarta (GMJ) yang berubah menjadi Gerakan Muslim Jakarta. Itu yang dulu ketika zaman tahun 2017 itu pemilihan Gubernur DKI Jakarta itu membuat sebuah gerakan bagaimana memenangkan gubernur muslim dulu tahun 2017. Nah, sekarang para sahabat ini kembali lagi konsolidasi untuk menyambut 2024. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini kelihatannya masih terkait dengan membangun kekuatan umat ini. Jadi seperti tadi oleh Ustadz Andri, jadi ini kita sudah mulai. Ini mudah-mudahan para sahabat di kota-kota lain juga ini untuk menyambut 2024 juga kan tidak hanya politik ya, kekuatan umat, jadi ekonomi juga dan seterusnya, budaya juga gitu. Jadi para sahabat ini sekedar cerita saja, makanya ini agak sedikit kalau ada kekurangan ini mohon dimaafkan karena ini memang kita pengajian taat ini kita bersama-sama begitu ya. Nah, para sahabat, masih ada waktu ini banyak sekali nih. Ustadz Andri cuma nggak sampai 30 menit tadi ya. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan
Silahkan para sahabat.